Welcome to Online Kids Service. Are you ready to praise and worship God? Prepare your Bible. Prepare your notebook and pencil. Prepare your tools to do our activity. Sit nicely and pay attention on your screen. Shalom adik-adik, senang sekali Kak Tian boleh menyapa adik-adik semua di rumah. Gimana kabarnya? Di bulan September ini pasti masih sehat ya. Dan semuanya bersuka cita menunggu setiap minggu ibadah anak. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, Kak Tian mau ajak kita semua berdoa. Semuanya tutup mata, tirukan Kak Tian berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini aku boleh beribadah kepadamu. Aku mau duduk manis, mendengar, memuji, dan meninggikan namamu. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, Kak Tian mau ajak kita sedikit olahraga. Kak Tian mau tes kesehatan mata, telinga, dan juga otot. Oke, perhatikan Kak Tian ya. Kalau Kak Tian bilang, adik-adik pegang hidung. Pegang hidung, mana hidungnya? Iya betul. Kalau Kak Tian bilang, pegang telinga. Pegang telinga. Di sini ya telinganya ya. Pegang di sini ya. Tapi Kak Tian mau bikin gerakan yang salah. Mama, papa, liatin adik-adik di rumah ya. Oke, kita mau mulai. Perhatikan dan dengarkan suara Kak Tian. Lakukan apa yang Kak Tian katakan. Bukan tiru yang Kak Tian kerjakan, oke? Siap? Oke, sekarang Kak Tian minta adik-adik pegang hidung. Sip, sekali lagi adik-adik pegang mata. Oke, adik-adik pegang telinga. Oke, sekali lagi ya, adik-adik pegang perut. Mana perutnya? Ya, sekali lagi, adik-adik pegang rambut. Mana rambutnya? Ayo, rambutnya di depan atau di belakang? Iya, satu kali lagi. Adik-adik pegang alis. Mana alisnya? Oke, adik-adik tetap duduk yang manis karena minggu ini adalah ibadah yang spesial. Kita mau ngapain ya Kak Tian ya? Tetap duduk yang manis, Kak Tian mau berenang dulu, oke? Suatu malam, 3 agen berkumpul di suatu tempat. Mereka mendapat tugas untuk melakukan misi rahasia. Agen A, agen B, dan agen E. Dapatkah mereka melakukan tugasnya? Masih belum ada yang datang rupanya. Kira-kira siapa saja yang diundang untuk menyelesaikan misi rahasia ini? Selang beberapa waktu, tibalah agen A. Di sinikah tempatnya? Oh, ada orang di sana. Halo, kamu juga diundang untuk misi rahasia kali ini? Betul, perkenalkan, nama aku Agen A. Julukanku adalah Mata Elang. Aku bisa melihat dari jauh sekalipun. Wah, hebat ya. Perkenalkan, aku Agen E. Julukanku adalah Telinga Super. Seperti namaku, pendengaranku yang bisa kuandalkan. Apakah hanya kita berdua saja ya? Sepertinya aku merasakan ada seseorang yang baru lewat di tempat ini. Yang benar. Tapi kok aku tidak melihat apa-apa ya? Kalian tidak bisa melihat aku ya, karena aku adalah si cepat. Kalau sampai aku beraksi, kakiku akan berlari secepat kilat dan kalian tidak akan menyadarinya. Wah, hebat sekali kamu. Hebat banget ya, keren. Tiba-tiba, terdengarlah suara yang membuat mereka mencari-cari di mana suara itu berasal. Selamat malam para agen.
Kalian bertiga adalah pemimpin dari seluruh agen rahasia yang saya kenal. Kalian dipilih karena kalian pasti mampu untuk menyelesaikan misi yang saya berikan. Dengar baik-baik. Agen A, agen B, dan agen E. Pergilah kalian ke Pulau Merah. Selidiki segala sesuatu yang ada di pulau itu. Dan laporkan apa yang ada di sana. Tujuan kita adalah menguasai pulau itu dan menjadikannya tempat tinggal kita. Ingat, apapun harus kalian selidiki dengan benar. Selamat bertugas, agenku. Ayo teman-teman, kita laksanakan misinya segera. Kuharap misi kita kali ini sukses dan berjalan dengan baik. Ya, apapun itu hasilnya, kita laporkan dengan benar dan apa adanya. Semoga saja kita dapat menyelesaikan misi ini dengan baik. Ayo kita susun rencana dulu. Kita mulai misi ini dari sekarang. Agen B, tolong sediakan transportasi untuk kita. Agen E, tolong siapkan peralatan yang akan kita pakai. Dan aku akan menyiapkan rencana bagaimana cara kita bisa masuk ke Pulau Merah dan menyiapkan peta. Bagaimana teman-teman? Apa kalian setuju? Baiklah agen A, aku setuju dengan rencanamu. Kalau begitu, besok kita bertemu di dermaga jam 3 sore ya. Oke, sampai jumpa di dermaga. Siap, sampai jumpa besok kawan. Keesokan harinya, seperti kesepakatan mereka bertemu di dermaga dan hendak menyeberang ke Pulau Merah. Bagaimana teman-teman persiapan kalian? Aku sudah menyiapkan petanya. Kita bisa mengandalkan ini supaya kita tidak tersesat. Aku sudah menyewa mobil juga di sana, supaya kita bebas kemanapun kita mau. Aku juga sudah membawa segala peralatan dan bekal yang kita butuhkan. Oke, kalau begitu kita segera berangkat. Kapal sudah menanti kita di sana. Ayo, segera laksanakan misi dengan cepat. Pimpinan kita sedang menunggu hasil penyelidikan kita. Ayo, semoga penyelidikan ini sesuai dengan yang kita harapkan teman-teman. Akhirnya, berangkatlah mereka bertiga menuju ke Pulau Merah. Setibanya di sana, mereka langsung melaksanakan misi yang diberikan. Akhirnya sampai juga kita di sini. Leganya. Untung tadi ada obat mabuk laut. Kalau tidak, bisa-bisa aku mual selama perjalanan. Si cepat gak bisa cepat karena mabok laut. Wah, kamu ini kok malah mengejek? Sudah. Kalau berdebat terus, kapan kita bisa mengelilingi pulau ini? Ingat, waktu kita tidak banyak. Kita harus segera memberi laporan. Itu teman-teman mobilnya. Ayo, segera kita berangkat. Agen A, jangan lupa segera buka petanya. Siap, misi pengintaian segera dijalankan. Ayo kita selidiki. Mulai dari jalan sini sampai menuju hutan. Setelah itu lewat jalan lain yang menuju ke gunung. Dari gunung kita menuju titik yang terdekat dengan arah pulang. Oke, dengan begitu tuntas sudah misi kita. Dan kita kembali pulang. Aku penasaran ada apa saja di pulau ini. Let's go. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka
Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Wah, ternyata pulau ini tidak seburuk dugaanku. Hutannya lebat, banyak sekali hasil buminya. Tanaman-tanaman berbuah lebat juga. Besar-besar pula buahnya. Tanahnya subur berarti. Dan penduduknya juga ramah-ramah. Lumayan juga sih. Menurutku ini tempat yang sangat baik. Kita bisa tinggal di sini. Dengan kekayaan alam seperti ini, kita tidak akan kekurangan. Betul nggak Agen E? Betul sekali, Agen A. Kalian kenapa sih suka melebih-lebihkan? Padahal biasa saja menurutku. Loh, bukan melebih-lebihkan. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Pulau ini bisa didiami dan menghasilkan banyak sekali hasil buminya. Aku juga suka orang-orang yang tinggal di sini. Mereka ramah-ramah terhadap semua orang. Bahkan pada orang baru yang mereka kenal seperti kita. Ya sudahlah, gak usah ngotot kali. Besok adalah hari terakhir kita di pulau ini. Setelah itu kita akan melaporkan semua yang kita lihat pada pemimpin kita. Oke lah kalau begitu. Beberapa hari kemudian mereka pulang kembali. Tetapi tanpa sepengetahuan dua orang rekannya, Agen B bertemu dengan pemimpin mereka dan mengatakan temuannya. Pagi Bu, saya mau melaporkan hasil pantauan kita. Pagi Agen B. Loh, di mana dua orang agen yang lain? Kamu kok datang sendirian? Nggak tahu Bu, ada di mana mereka. Tetapi saya mau melaporkan apa yang saya pantau di Pulau Merah. Apa yang kamu dapat di sana? Kalau saya lihat pulaunya biasa aja Bu, nggak ada istimewa-istimewanya. Sepertinya kita tidak bisa tinggal di sana. Loh, kenapa? Tanahnya gersang, penduduknya nggak ada yang ramah. Kelihatannya mereka nggak suka kalau ada orang asing datang. Kalau begitu saya akan pikirkan lagi. Sampai jumpa lagi Agen B. Loh, kamu kok sudah di sini Agen B? Pimpinan mana? Katanya mau menemui kita. Beliau sudah pergi barusan. Loh, kita kan belum melapor. Kok sudah pergi? Tadi aku sudah lapor ke pimpinan. Kenapa tidak menunggu kita? Harusnya kan kita lapor bersama-sama. Terus apa yang kamu laporkan ke pimpinan? Ya aku bilang kalau di sana tempatnya biasa aja dan orang-orang di sana tidak menyenangkan. Loh, kamu kok bilang begitu Agen B? Itu kan tidak seperti yang kita lihat. Waktu kita ke Pulau Merah, tempatnya sangat indah. Tanahnya subur, hasil buminya melimpah dan orang-orang di sana baik-baik. Ya suka-suka aku dong bilang demikian. Kamu kan gak tahu apa-apa yang ada di pikirannya pemimpin. Aku gak suka kalau kita pindah ke sana. Tapi nggak harus bohong juga kan? Harusnya kamu berkata yang sebenarnya. Apa kamu gak merasa bersalah Agen B? Kalau seperti ini, sama saja kamu sudah melanggar perintah Tuhan. Ada tertulis di Alkitab, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Halah, sok tahu kamu. Benar itu Agen B, pimpinan memang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Kamu ingat nggak cerita tentang 12 pengintai? Gimana emang ceritanya? Mereka adalah para pemimpin dari 12 suku bangsa Israel. Mereka dipercaya oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan.
Mereka diminta Musa untuk menilai bagaimana keadaan tanah di sana, bagaimana pertaniannya dan penduduk di sana. Tetapi dari 12 orang itu, yang 10 menunjukkan iman yang lemah. Mereka memberi laporan yang suram dan menakutkan tentang negeri itu. Mereka memfitnah apa yang telah dijanjikan Tuhan. Apa yang telah dijanjikan Tuhan, agen A? Tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu adalah tempat yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa Israel setelah mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Tuhan pasti beri yang terbaik kan? Tetapi karena berita yang dibawa oleh 10 orang pengintai itu tidak benar dan bangsa Israel lebih mempercayainya, maka bangsa Israel tidak bisa masuk tanah Kanaan. Mereka mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Sampai generasi yang berusia 20 tahunan, waktu itu banyak yang meninggal. Tetapi masih ada 2 orang pengintai yang mengabarkan berita yang sebenarnya dan berhasil masuk ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Kok bisa ya? Kan sudah aku katakan tadi, kalau 2 orang ini berkata jujur apa adanya. Mereka melaporkan hal yang baik-baik, seperti yang mereka lihat. Betul sekali, agen A. Nah, agen B, kamu sudah dengarkan cerita di Alkitab? Bagaimana reaksimu? Kamu tadi menceritakan hal-hal yang sebaliknya dari apa yang kita lihat dan dengar di Pulau Merah. Kamu sekarang mengerti kan kalau kita berkata bohong dan orang yang mendengar mempercayainya, maka orang tersebut bisa tersesat. Ingat loh agen B, Tuhan itu benci dengan kebohongan. Waduh, bagaimana ya teman-teman? Aku tadi sudah terlanjur berkata bohong sama pemimpin. Kalau begitu, kita bertiga menghadap kembali ke pimpinan dan menjelaskan laporan kita yang sebenarnya. Kamu juga harus minta maaf agen B. Iya teman-teman, aku akan minta maaf pada pemimpin dan kepada kalian juga. Maafkan aku ya teman-teman. Aku gak akan mengulangi hal yang sama. Aku akan katakan hal yang sebenarnya mulai sekarang. Nah, gitu dong agen B, itu baru jempol. Ayo kita berangkat sekarang. Ayo. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, kita tahu bahwa kebohongan itu bisa menyesalkan orang yang mendengarnya. Seperti kisah ke-12 pengintai yang dipercaya untuk melaporkan keadaan tanah Kanaan. Yang 10 orang membawa kabar yang sebaliknya dengan apa yang mereka lihat. Dan akibatnya mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian dan berputar-putar 40 tahun lamanya di padang gurun. Ingat, Allah membenci kebohongan. Perkataan jujur membuahkan berkat dan perlindungan Tuhan. Ayo kita belajar berkata iya jika iya dan tidak jika tidak. Meskipun kita tahu ada teman-teman yang berkata sebaliknya. Minta Roh Kudus memimpin hidup kita. Mari sama-sama lipat tangan, tutup mata kalian, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengajar kami untuk tetap berkata iya jika iya dan tidak jika tidak.
Bantu kami supaya senantiasa bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ayo teman-teman, kita ayat hafalan. Ikutin aku ya. Yuk, oke. Matius Matius 5 5 ayat ayat 37. 37. Jika ya, Hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Sekali lagi ya. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Wah, adik-adik luar biasa ya cerita hari ini. Kita belajar apa ayo? Iya bener banget, 12 pengintai. Oke, kita mau belajar di bulan September ini untuk berkata jujur. Ya, ketika mama, papa, atau kakek, nenek, tante, siapapun yang bertanya sama kita, gak boleh takut. Kita harus berkata jujur karena Tuhan Yesus suka kalau kita jujur dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.